Hai, kembali lagi di RC Talk. Nah, bersama saya Lia sebagai host di RC Talk ini, dan kita kedatangan tamu spesial dari Rupiah Cepat. Mungkin Bapak bisa kenalan dulu. Oke, terima kasih Mbak Lia sudah diundang sebagai narasumber. Perkenalkan saya Andri dari Litigation and Anti-Fraud Rupiah Cepat. Nah, untuk RC Talk sebelumnya kita pernah bahas tentang produk Rupiah Cepat nih Pak. Nah, untuk RC Talk kali ini kita akan bahas cara aman melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online. Nah, ini relate dengan pertanyaan teman-teman di sosial media gitu, karena banyak dari teman-teman yang masih bertanya-tanya nih, gimana ya cara mengajukan pinjaman online itu, apakah aman atau tidak gitu. Masih bingung mereka. Terus aman gak sih kalau kita ngajuin pinjaman online gitu kan? Atau hal-hal apa aja sih yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan pinjaman online gitu kan? Nah, untuk yang pertama nih Pak, apa saja sih yang perlu diperhatikan gitu sebelum kita melakukan pinjaman online? Oke, nah yang perlu diperhatikan itu untuk teman-teman dan masyarakat sebelum mengajukan pinjaman online itu harus melihat dulu pertimbangan-pertimbangannya, baik dari sisi pertimbangan finansial, kemudian pertimbangan dari sisi kebutuhan juga, kemudian pertimbangan untuk memilih pinjaman online yang terpercaya. Nah, mungkin kita masuk ke pertimbangan dari diri sendiri itu yang masuk ke dalam finansial dan kebutuhan. Nah, kita harus melihat juga sebelum mengajukan pinjaman online itu kita kebutuhannya apa sih sebenarnya, tingkat prioritas dari kebutuhan kita itu mendesak atau tidak gitu. Jadi jangan sampai kita mengajukan pinjaman online untuk kebutuhan hal-hal yang kurang penting seperti itu. Kemudian kita juga melihat dari sisi finansial kita. Sebelum melakukan pinjaman online, kita juga harus melihat apakah kita mampu untuk melakukan pembayaran kembali. Jadi jangan sampai kita mengajukan pinjaman online nanti tidak sesuai dengan kemampuan kita untuk melakukan pembayaran, dan itu kan setiap pinjaman online itu ada limitnya. Jadi jangan sampai limit yang diberikan memang besar tapi tidak sesuai juga dengan kemampuan bayar kita. Itu yang harus dipertimbangkan. Terus selanjutnya adalah dari sisi pemilihan platform itu sendiri. Nah, platform itu sangat penting karena kenapa? Banyak di luar sana untuk platform-platform pinjaman online yang ilegal juga. Jadi masyarakat juga harus berhati-hati di situ. Jadi kita harus cek juga masalah legalitasnya, masalah mengenai kepatuhan terhadap aturannya, kemudian terhadap apakah pinjaman online tersebut sudah terdaftar juga di OJK, sudah mendapatkan izin juga untuk kegiatan penyelenggaraan operasionalnya, seperti itu. Jadi untuk semua itu bisa dicek di OJK ataupun bisa melihat dari websitenya terkait dengan legalitasnya, seperti itu. Wah, oke. Jadi nih buat teman-teman tips-tips atau hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ya ini juga ya Pak ya, kita harus lihat legalitas dari platform itu sendiri gitu ya. Jangan sampai salah pilih ya teman-teman, jangan sampai kepincut sama pinjaman ilegal gitu ya Pak ya. Terus yang kedua tadi aku tangkep yaitu kita harus tahu kemampuan finansial kita gitu ya. Itu yang paling penting. Bener, jangan sampai misal nih contohnya kalian pendapatannya 5 juta sebulan tapi kalian pinjem lebih dari itu gitu kan. Itu kan udah melebihi kapasitas ya Pak ya gitu. Jadi buat teman-teman lebih bijak aja nih kalau misal mau melakukan pinjaman gitu aja ya Pak ya. Nah, oke, yang kedua nih tips apa saja sih untuk memilih pinjaman online yang baik? Tips-tipsnya nih Pak apa aja gitu? Oke, nah tadi seperti yang sudah dijelaskan, untuk mengajukan pinjaman online yang baik itu kita harus melihat dari sisi apakah platform tersebut sudah terdaftar di OJK. OJK itu memiliki daftar mengenai platform-platform layanan penyelenggara terkait dengan pinjaman online ini sudah terdaftar atau belum, ada listnya di situ gitu. Jadi bisa dicek kepada buat untuk masyarakat yang ingin melakukan pengajuan pinjaman, atau bisa langsung melakukan pengecekan di website AFPI juga. Di situ juga ada anggota-anggota dari seluruh platform di situ yang sudah terdaftar dan berizin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita cek juga nih dari sisi legalitasnya juga. Nah, biasanya kan dari platform itu yang sudah terdaftar mereka mencantumkan legalitasnya juga tuh di website-websitenya gitu. Ada lisensinya sudah terdaftar, diawasi dan berizin oleh OJK gitu. Jadi website-website dari pinjaman online yang resmi itu mereka wajib menyantumkan itu juga. Kemudian dari sisi bunganya, nah itu bunganya kita lihat juga
harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan dari OJK juga berdasarkan aturan gitu. Nah, jadi dari masyarakat buat teman-teman di rumah bisa melihat dari sisi aspek tersebut gitu. Kemudian dari sisi kepatuhannya yang lain, baik itu dalam mungkin dari proses penagihannya apakah sudah sesuai dengan aturan. Nah, itu yang harus diperhatikan juga dalam memilih pinjaman online gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih harus diperhatikan banget ya sebelum memilih pinjaman online gitu. Nah, menyambung ke legalitas platform gitu ya Pak ya, gimana sih cara kita, apalagi orang awam gitu ya Pak, untuk membedakan mana pinjaman yang udah legal, mana yang belum gitu. Takutnya kan orang-orang pada ketipu gitu kan, karena kan kayak di sosial media itu kan banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyarankan untuk pinjem dana cepat melalui saya gitu dengan nomor 08 bla 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 gitu kan. Itu kan mengecoh sekali ya, apalagi masyarakat yang belum mendapatkan edukasi tentang aplikasi pinjaman gitu. Takutnya mereka terseret aja gitu ke pinjaman ilegal gitu Pak. Jadi yang perlu diperhatikan terhadap platform-platform yang menawarkan pinjaman online di aplikasi oknum-oknum. Nah, ini harus diperhatikan juga. Apabila ada platform yang menawarkan, kita harus cek juga nih dari sisi bunganya apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh OJK. Nah, kadang aplikasi-aplikasi yang mungkin ilegal atau dalam tanda kutip melanggar aturan dari OJK itu mereka melakukan pengenaan bunga yang mungkin jauh lebih besar gitu, biasanya lebih dari ketentuan yang sudah ditetapkan dari OJK. Nah, itu yang pertama. Atau bunganya mungkin sesuai, tapi dari sisi biaya-biaya lainnya. Nah, biasanya biaya-biaya penalti ataupun biaya-biaya yang tidak disampaikan secara jelas kepada si peminjam tersebut. Nah, itu yang tidak sesuai dengan aturan sehingga menyebabkan pembengkakan dari nominal pinjaman yang seharusnya seperti itu. Kemudian ada juga beberapa oknum-oknum atau pihak-pihak secara individu yang menawarkan kepada masyarakat sebagai perantara untuk mengajukan pinjaman online di suatu platform tertentu. Nah, ini bisa dibilang sebagai salah satu bentuk maklar atau bisa dibilang sebagai salah satu bentuk penipuan juga, tindak penipuan. Nah, karena kenapa? Ini ditakutkan apabila orang-orang tersebut memberikan datanya kepada si oknum ini, itu bisa berpotensi melakukan penyalahgunaan data pribadi. Contohnya misalnya ada pihak yang mengaku bisa mempermudah melakukan peminjaman di sini, kemudian ada orang mungkin masyarakat yang tidak tahu memberikan data-datanya. Nah, data-datanya itulah yang akan digunakan si oknum tersebut untuk melakukan pinjaman di suatu aplikasi tertentu gitu. Contohnya misalnya di Rupiah Cepat, katakanlah seperti itu. Nah, tetap yang bertanggung jawab itu adalah yang pemilik datanya, gitu. Pemilik KTP-nya ya. Pemilik data-data di KTP tersebut, gitu. Nah, sementara pada saat uangnya ditransfer masuk ke oknum tersebut, kita tidak tahu nih apakah nanti akan beneran ditransfer ke pemilik data atau tidak. Nah, itu sangat merugikan pemilik data, atau memang jumlah transferannya tidak sesuai dengan jumlah pencairan, gitu. Nah, itu tetap yang akan diminta pertanggungjawaban adalah pemilik data. Nah, itu sangat merugikan sekali orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi masyarakat juga harus berhati-hati juga gitu. Jadi jangan sampai termakan terhadap iming-imingan dari pinjaman online ilegal yang menawarkan bunga rendah tapi tidak tidak menyampaikan biaya-biaya lainnya juga gitu. Jadi semuanya harus jelas kalau pinjaman online legal ya. Terus jangan percaya sama yang namanya maklar atau perantara-perantara tersebut gitu. Oke. Berarti kita juga dari pihak Rupiah Cepat tidak bertanggung jawab ya teman-teman apabila ternyata ada case penipuan gitu yang mengatasnamakan Rupiah Cepat gitu ya Pak ya. Itu udah di luar kewenangan kita gitu. Jadi buat teman-teman mungkin lebih aware aja, jangan sampai menyebarkan data pribadi gitu. Nomor KTP atau foto KTP atau foto selfie KTP gitu, itu sangat bahaya gitu. Jadi buat teman-teman jangan sampai memberikan data itu ke orang-orang gitu, karena kita dapat beberapa email nih Pak gitu di tim saya. Jadi
banyak dari mereka yang ketipu, entah ketipu pinjamannya atau ketipu pembayaran gitu. Jadi banyak beberapa dari mereka yang memberikan bukti kalau saya ini benar nggak dari Rupiah Cepat gitu, saya ketipu nih untuk pembayarannya. Nah itu kan udah merugikan customer ya gitu, yang mengatasnamakan Rupiah Cepat gitu. Jadi buat teman-teman untuk lebih berhati-hati aja ya, jangan sampai percaya sama oknum-oknum yang apalagi yang bertebaran di sosial media yang nggak jelas. Khususnya gitu mungkin ya, yang mengatasnamakan suatu platform atau mengatasnamakan Rupiah Cepat. Nah, kalau memang dirasa ada hal-hal yang mencurigakan, itu perlu konfirmasinya ke customer service kayak gitu. Oke, nah untuk customer service-nya di sini ya guys gitu. Jadi buat kalian jangan sampai ketipu gitu ya Pak ya, sama oknum-oknum kayak gitu ya Pak ya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya itu apa saja sih keuntungan dan resiko gitu yang diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online gitu Pak? Resikonya apa aja nih gitu, atau enggak keuntungan apa aja nih yang kita bisa dapatkan sebelum melakukan pinjaman online gitu? Oke, nah ini balik lagi ke pertimbangan sebenarnya. Untuk pinjaman online itu sendiri sebenarnya memberikan kemudahan untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada masyarakat, karena memang yang dibutuhkan hanya data-data pribadi gitu, di samping dengan data-data penunjang yang lainnya juga. Tapi intinya adalah pinjaman online itu kan memberikan kemudahan peminjaman dana kepada masyarakat secara langsung. Itu hal positifnya dari pinjaman online ini. Lebih efisien bagi masyarakat yang ingin melakukan atau membutuhkan dana secara cepat. Nah, tapi di samping itu juga ada risiko sebenarnya. Risikonya seperti tadi. Risiko apabila kita tidak dapat mempertimbangkan dengan bijak mengenai bagaimana cara melakukan pembayarannya. Jadi sebelum kita melakukan peminjamannya itu kita harus lihat nih, tergantung tenor, misalnya tenornya 1 bulan, 30 hari. Nah, bagaimana kita cara melakukan pengembalian itu dalam 30 hari, apakah kita sudah memiliki dana atau belum. Jadi jangan sampai nanti ketika kita pinjam pada saat tanggal jatuh tempo, itu ternyata kita tidak dapat melakukan pembayaran secara tepat waktu, itu akan dikenakan denda penalti berjalan biasanya oleh platform-platform ini gitu. Jadi ada pengenaan dendanya juga. Nah, itu salah satu risiko keterlambatan yang dilakukan oleh peminjam. Kemudian ada resikonya juga. Resikonya yang lain adalah jangan sampai kita melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online yang ilegal itu tadi, karena itu sangat memberatkan juga bunganya gitu, atau biaya-biaya lain yang tidak disampaikan kepada peminjam. Nah, itu berisiko. Kan sudah banyak kasus terkait dengan pinjaman online ilegal itu ya. Jadi itu yang kita harapkan masyarakat agar lebih bijak lagi gitu untuk memilih platform-platform pinjaman online ini gitu. Jadi kena stigmanya itu akhirnya kena imbas juga nih ke kita gitu kan. Jadi jangan sampai teman-teman ngira kalau oh ini pinjaman online, oh berarti jelek ya. Enggak teman-teman, karena kalau pinjaman online yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK berarti sudah aman ya Pak ya, sudah tersertifikasi lah kasarannya gitu. Karena kita akan tunduk kepada aturan yang ditetapkan oleh OJK juga, baik melalui proses verifikasi data nasabahnya juga, sampai dengan proses penagihan kepada nasabah, kepada para peminjam. Itu ketentuannya harus diperhatikan dengan sangat ketat. Jadi untuk potensi-potensi pelanggarannya itu juga kecil terjadi. Oke, dengar-dengar Rupiah Cepat juga sudah dapat ISO ya Pak ya? Iya. Untuk ISO sendiri, Rupiah Cepat sudah menerapkan ISO 27001, dan ini terkait dengan keamanan data nasabah, sehingga nasabah tersebut data-datanya dapat terlindungi dengan baik gitu. Oke, nah menyambung ke keamanan data nih Pak ya, langkah-langkah apa saja sih untuk menjaga keamanan data dari kita itu sebelum melakukan pinjaman online gitu Pak? Oke, nah pada dasarnya untuk perlindungan data pribadi itu adalah tanggung jawab pemilik data pribadi, individu masing-masing. Nah, untuk data pribadi itu apa sih sebenarnya? Data pribadi itu ada data yang bersifat umum. Data bersifat umum itu contohnya seperti semua data yang ada di KTP, seperti nama, nomor induk KTP, kemudian tempat tanggal lahir, dan alamat dan sebagainya. Data umum itu adalah data yang ada di KTP. Kemudian data-data yang sifatnya pribadi itu contohnya seperti nomor handphone juga bisa dikategorikan umum, bisa dikategorikan sebagai pribadi. Kemudian masalah nama orang tua,
kemudian riwayat pekerjaan juga, kemudian riwayat kesehatan. Nah, itu salah satu bentuk data-data pribadi yang sifatnya khusus. Nah, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemilik data pribadi individu. Nah, terkait dengan pinjaman online ini, data yang paling sering digunakan adalah contohnya data-data KTP, kemudian data nomor handphone, data nomor rekening, kemudian data nama kerabat-kerabat juga yang akan dijadikan kontak darurat biasanya, ataupun alamat kantor atau tempat bekerja gitu. Nah, itu data-data yang sering harus kita jaga untuk keamanan data-data di dunia digital, khususnya terkait dengan pinjaman online ini. Jadi jangan sampai kita memberikan data-data tersebut kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti ini. Banyak oknum-oknum yang memanfaatkan seperti survei yang diiming-imingi hadiah gitu. Jadi caranya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu mengambil data-data pribadi, dikirimkan survei, kemudian mendapatkan cashback, diiming-imingi mendapatkan cashback, diiming-imingi untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan data pribadi orang tersebut. Nah, yang pada akhirnya tidak ada diberikan mungkin cashbacknya, tidak ada diberikan hadiahnya, dan itu tujuannya hanya untuk melakukan pencurian data pribadi. Nah, itu harus diperhatikan juga kepada masyarakat atau teman-teman nasabah Rupiah Cepat juga, jangan sampai memberikan data-datanya karena iming-iming survei tersebut atau iming-imingi hadiah tersebut gitu. Oke, nah berarti nih teman-teman harus perhatiin ya tips-tips ini, karena sebelum melakukan pinjaman kalian harus memperhatikan poin-poin yang seperti Pak Andri barusan sebutkan gitu ya Pak ya, gitu. Nah, untuk kita memilih aplikasi online, aplikasi pinjaman online Pak, ini kan banyak banget ya, apalagi yang sudah bersertifikasi OJK gitu ya Pak ya. Gimana sih cara kita untuk melihat reputasi pinjaman online yang baik gitu, jadi kita biar nggak ragu untuk pilih aplikasi tersebut gitu Pak? Oke, sebenarnya ada beberapa poin ya. Itu yang harus kita lihat adalah riwayat pinjaman kita sendiri. Kalau kita memang sudah beberapa kali pinjam di aplikasi tersebut. Nah, tapi kalau memang kita baru pertama kali namanya first loan itu, kita harus lihat review dari orang-orang yang pernah pinjam di situ. Mungkin dari Google App Store kan banyak juga tuh gitu, atau mungkin dari pemberitaan-pemberitaan. Ada nggak sih pemberitaan-pemberitaan negatif terhadap aplikasi ini di media gitu. Itu yang pertama. Terus poin kedua, untuk penilaian secara spesifik itu terhadap aplikasi pinjaman online itu sebenarnya tidak ada mengenai apakah reputasinya baik atau tidak, atau pinjamannya di sini bagus atau tidak. Intinya kalau memang sudah aplikasi legal, dia harus patuh terhadap aturan yang diberikan oleh OJK gitu. Nah, tinggal yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana proses penagihannya, bagaimana proses produk-produknya seperti bunganya, tenornya gitu. Kemudian review terhadap aplikasi tersebut dari para pengguna-pengguna sebelumnya, itu harus diperhatikan sih. Oke, tambahan lagi nih mungkin juga dari sisi website atau sosial medianya gitu ya Pak ya. Itu bisa juga. Karena misal sosial media nggak aktif, kita jadi ragu nih, karena kita mau mengadu masalah misal terkait pinjamannya gimana ke siapa gitu ya Pak ya. Gitu, mungkin bisa dicek dari sisi customer service-nya juga, bagaimana pelayanannya. Betul, gitu. fast respon atau enggak gitu ya Pak ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan nih teman-teman. Oke, lanjut. Terus sekarang resiko yang perlu kita hindari nih Pak sebelum kita melakukan pinjaman online. Yang perlu dihindari apa aja sih biar kita nggak terjerumus gitu? Oke. Nah, risiko-risiko itu balik lagi dari risiko finansial. Nah, kita harus lihat nih mengenai kemampuan bayar kita. Jadi jangan sampai kita mengajukan pinjaman online, khususnya di aplikasi-aplikasi legal, kita tidak mampu bayar ke depannya kayak gitu. Karena ini akan berpengaruh sekali dengan credit scoring kita untuk ke depannya gitu. Jadi apabila memang kita tidak mampu bayar di aplikasi misalnya katakanlah Rupiah Cepat gitu. Nah, Rupiah Cepat sendiri kan ini para pemberi dananya atau lendernya ada beberapa dari pihak perbankan. Nah, dari pihak perbankan itu punya yang namanya SLIK.
gitu. Nah, kalau memang ternyata pemberi dananya dari salah satu nasabah rupiah cepat ini, peminjam ini ternyata adalah dari pihak perbankan, nah itu bisa dari pihak perbankannya yang melakukan pelaporan ke si nasabah yang gagal bayar tersebut ke SLIK gitu. Nah, jadi jangan sampai catatan riwayat perkreditan kita itu jelek, nanti masuk ke dalam daftar hitam SLIK tersebut gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan, itu dari sisi risiko reputasi di finansial. Terus yang kedua tadi perlu diperhatikan juga, jangan sampai kita masuk ke dalam peminjaman online yang ilegal tersebut. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, hindari penipuan-penipuan yang mengatasnamakan pinjaman online gitu. Jadi kita memang ada hal-hal yang mencurigakan, misalnya dalam proses penawaran, marketing, penawaran produk ataupun dari sisi penagihan yang kita anggap mencurigakan, itu salah satu bentuk risiko fraud atau pencurian. Nah, itu yang kita harus konfirmasi ke aplikasi yang bersangkutan melalui customer service. Dalam hal ini mungkin kalau di Rupiah Cepat, customer service Rupiah Cepat lah, seperti itu. Itu risiko-risikonya. Oke, jadi perlu diperhatikan juga ya, karena kita kalau melakukan pinjaman online melebihi kapasitas kita juga itu jadi resiko kita juga ya Pak ya gitu. Terus apalagi banyak hal-hal yang di luar kendali kita nih, contoh misal kita gaji berapa, terus kita pinjamnya berapa, itu juga berpengaruh kan Pak, resiko gitu kan. Oke, nah kemudian nih langkah-langkah apa aja sih yang udah Rupiah Cepat lakukan gitu untuk keamanan data nasabah? Nah ini penting banget nih, karena kemarin-kemarin mungkin pada banyak yang nanya gitu ya di sosial media kita gitu. Oke, nah untuk terhadap nasabah-nasabah Rupiah Cepat ini, pertama kita sudah menerapkan sistem verifikasi yang sangat baik ya, dari sistem verifikasi by system ataupun by manual juga. Jadi verifikasinya dilakukan secara double. Kemudian kita sudah menerapkan ISO 27001 juga terhadap perlindungan data-data pribadi nasabah. Kemudian apabila kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal untuk pengolahan data pribadi nasabah, maka kita juga ada mungkin seperti agreement-nya untuk melakukan menjaga rahasia data-data nasabah tersebut gitu. Kemudian di setiap divisi, mungkin di setiap divisi yang memegang data-data nasabah itu sudah dilakukan pembatasan data-data nasabah seperti apa yang dilihat. Contohnya misalnya dari tim verifikasi, mereka hanya bisa melihat data-data ini dan tujuan penggunaannya untuk ini. Kemudian dari sisi penagihan, mereka hanya bisa melihat data-data ini dan nggak bisa melihat data-data yang lainnya gitu, karena tujuannya memang hanya untuk penagihan. Contohnya yang hanya bisa dilihat ya data-data nomor telepon seperti itu. Jadi ada pembatasan-pembatasannya sehingga penyalahgunaan data pun bisa dihindari gitu. Itu salah satu bentuk mitigasi risikonya. Kemudian kita juga melakukan pengecekan secara berkala juga terhadap pihak-pihak yang dapat mengakses data pribadi tersebut gitu, atau yang mengelola data pribadi tersebut, sehingga dapat dipastikan seluruh data nasabah digunakan sebagaimana mestinya dengan tujuan pinjam meminjam, dengan tujuan penagihan, dengan tujuan verifikasi, dan atau tujuan pengolahan data untuk kredit scoring gitu. Oke, wah ini bagus sekali ya teman-teman. Jadi dari pihak Rupiah Cepat pun sudah memberikan batasan di divisi tertentu gitu. Jadi contoh misal di divisi verifikasi, dia akan memberikan beberapa data yang hanya relevan dengan divisi tersebut gitu ya Pak, dengan job desk-nya gitu. Jadi nggak semua data di nasabah tuh dibuka secara besar-besaran gitu enggak ya. Jadi kayak ada bagian-bagian tertentu yang mungkin tidak diperlihatkan. Jadi ini untuk mengurangi resiko apa ya Pak ya? Penyalahgunaan data pribadi, gitu. Penyebaran data pribadi gitu. Jadi untuk tim internal kita sudah dipastikan bisa mengikuti regulasi ada ya, yang ada gitu ya Pak ya. Jadi nggak sembarangan untuk job desk-nya apa, kita ngerjain apa, terus kita bener nggak sih di internal Rupiah Cepat kayak begini, nggak, kita ngikutin regulasi yang udah ada gitu ya Pak ya. Karena itu juga sesuai dengan SOP yang kita terapkan juga, dan ada juga bentuk punishment-nya juga kita terapkan terhadap para pelanggar terhadap penyalahgunaan data pribadi. Tapi untuk sejauh ini sih untuk penyalahgunaan data pribadi belum ditemukan atau sangat kecil terjadi, karena kita juga menerapkan aturan yang sangat ketat ya terhadap pembatasan data-data pribadi tersebut. Apabila memang ada pencurian data pribadi pun itu pasti akan langsung ketahuan gitu. Langsung ketahuan dan pasti langsung
kasih punishment ya Pak ya, benar. gitu. Dan ya syukurlah sampai saat ini masih belum ada ya Pak ya untuk penyalahgunaan data gitu ya Pak. Belum ada, berarti bagus banget nih sistem rupiah cepat untuk menjaga keamanan data. Jadi buat kalian tuh nggak perlu ragu lagi ya kalau misal pengen pilih rupiah cepat gitu ya, kan pilihan tepat rupiah cepat gitu kan, pas banget nih ya kan, pilihan tepat rupiah cepat gitu. Jadi nggak perlu ragu lagi nih teman-teman gitu. Kita juga udah bersertifikasi OJK ya kan, sudah berizin dan diawasi oleh OJK gitu. Kemudian pengguna kita juga udah banyak gitu ya Pak ya. Kita juga udah beroperasi dari tahun 2018 hingga saat ini gitu, udah 6 tahun gitu ya Pak ya. Sudah cukup terpercaya. Iya, sudah cukup terpercaya nih, karena yang download aja udah banyak banget Pak, udah banyak banget gitu kan. Terus kita juga banyak event-event juga, sosial media kita aktif gitu, website kita juga aktif. Jadi nggak perlu ragu lagi gitu kan, apa aja yang perlu dipertimbangkan gitu, udah nggak usah banyak pertimbangan lagi, pilih rupiah cepat aja gitu. Limitnya juga udah gede gitu ya Pak ya, gitu. Keamanan data juga udah terjamin gitu ya Pak ya, gitu. Oke, nah teman-teman selanjutnya nih kita ada sobat tanya kami jawab dari sosial media rupiah cepat. Langsung tanyain. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang mungkin dari Pak Andri bisa bantu jawab. Yang pertama, kakak izin dong bertanya, selain PIN dan kode untuk keamanan, apakah ada rekomendasi biar aku tetap aman? Nah ini dari Ahza_Ian123. Oke, nah untuk rupiah cepat sendiri itu ada yang namanya kode OTP. Kode OTP itu adalah pada saat kita mau login ke aplikasi rupiah cepat, dan itu hanya dikirimkan ke nomor pemilik akun. Nah kemudian pada saat kita sudah login, kemudian kita ingin mengajukan pinjaman juga, itu nanti ada yang namanya tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik itu diverifikasi menggunakan kode OTP lagi gitu. Jadi semua kode OTP akan masuk ke nomor telepon si pemilik akun. Jadi dipastikan juga untuk menjaga nomor kode OTP tersebut. Jadi jangan sampai diberikan kepada pihak-pihak yang lainnya gitu, atau khususnya pihak-pihak yang mengaku mengatasnamakan rupiah cepat, seperti itu. Oke, kemudian ini juga ada dari Indah Wulandari _2920. Bagaimana cara kita biar bijak melakukan pinjaman, dan bagaimana cara biar kita tahu oknum itu aman atau tidak? Berarti oknum berarti kan? Oknum. Nah, berarti oknum itu adalah pihak yang mengatasnamakan rupiah cepat dalam hal ini. Nah, ini kita bisa balik lagi. Kalau memang dia sifatnya adalah marketing, penawaran, maka harus dipastikan juga tawaran-tawaran yang diberikan itu kira-kira sesuai nggak dengan aturan-aturan dari OJK, dari sisi bunganya, dari sisi produknya gitu. Kemudian terkait dengan penagihan ini adalah orang-orang yang sudah menjadi nasabah rupiah cepat, sudah mengajukan pinjaman di rupiah cepat. Nah, penagihan itu biasanya itu wajib dibayarkan ke nomor rekening virtual account-nya rupiah cepat sebagaimana yang sudah tersedia di di aplikasi rupiah cepat. Nah, apabila ada oknum atau dari pihak penagihan yang mengatasnamakan rupiah cepat namun mengarahkannya ke nomor rekening yang di luar atau bukan atas nama rupiah cepat, di luar dari aplikasi, itu sangat dicurigai. Itu adalah pihak-pihak yang melakukan penipuan mengatasnamakan rupiah cepat. Nah, itu perlu konfirmasi ke customer service. Jadi jangan sampai merasa kita sudah bayar tapi uangnya tidak masuk ke aplikasi rupiah cepat, malah masuknya ke penipu. Seperti itu. Nah, ini ada satu case yang relate nih Pak, karena waktu itu pernah saya dapat email gitu ya dari salah satu nasabah kita. Jadi saat pembayaran gitu, atas namanya tuh bukan atas nama dia, tapi dia transfer gitu Pak. Nah, harusnya kan kalau memang pengguna rupiah cepat itu membayarkan tagihannya, baik melalui virtual account atau dari Alfa atau bank transfer, itu nama VA-nya tuh pasti nama VA dari nasabahnya gitu. Kalau dirasa itu ternyata itu VA-nya bukan atas nama kalian sendiri, itu jangan ditransfer, itu udah pasti penipuan. Itu pada pasti penipuan. Jadi itu yang harus dikonfirmasi lagi. Kalau memang ragu, konfirmasi lagi, telepon ke customer service rupiah cepat. Oke, nah ini ada juga yang tanya nih Pak, ini pertanyaan terakhir dari netizen ya kan, dari kartini.a.n. Mau tanya, sebelum melakukan pinjaman, apa-apa saja yang perlu kita ketahui agar tidak ditipu? Apa-apa saja yang harus diketahui agar tidak ditipu? Nah, ini balik lagi kan, kita perlu konfirmasi terlebih dahulu ke aplikasinya.
Kalau memang masalah terkait dengan data pribadi, jika ada diminta untuk mengisi survei-survei, kita harus tanya dulu dari mana, terus keperluannya untuk apa, gitu. Terus tujuan penggunaan data pribadi itu untuk apa. Nah, agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi atau pencurian data pribadi, gitu. Kemudian kalau memang mengatasnamakan dari salah satu platform atau Rupiah Cepat, nah itu wajib dikonfirmasi ke pihak customer service-nya. Jadi jangan sampai sudah terjadi penipuan baru konfirmasi gitu. Nah, itu sudah terlambat gitu ya. Jangan sampai salah langkah gitu ya, Pak ya. Gitu. Harus dipastiin dulu gitu ya. Oke, karena waktu kita udah habis nih teman-teman, kita akan akhiri untuk RC Talk ini. Nah, saya terima kasih banyak untuk Pak Andri udah jadi narasumber di RC Talk ini ya Pak ya. Informasinya daging banget gitu ya. Ini teman-teman harus nonton RC Talk ini karena semua pertanyaan teman-teman atau yang bingung dari kemarin apa sih yang perlu kita siapkan itu ada semua di RC Talk ini gitu. Nah, oke, untuk mungkin dari Pak Andri ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup RC Talk ini? Mungkin buat nasabah Rupiah Cepat atau masyarakat pada umumnya agar lebih berhati-hati lagi terhadap penipuan-penipuan dengan modus survei, kemudian iming-imingi untuk mendapatkan cashback terhadap pencurian data pribadi ataupun dari pihak-pihak yang mengaku sebagai Rupiah Cepat gitu. Karena ini banyak sekali di media sosial, banyak pertebaran di Instagram, di Facebook ataupun di manapun itu di media sosial yang mengatasnamakan Rupiah Cepat atau misalnya dari sisi penagihan gitu yang mengarahkan untuk mentransfer sejumlah rekening. Biasanya kalau untuk modus di penagihan itu pencairan ganda, pencairan double gitu, ataupun mengarahkan ke pihak-pihak untuk mentransfer ke nomor rekening. Intinya adalah jangan panik gitu. Ketika mengalami hal tersebut jangan panik, harus berpikir jernih, konfirmasi ke customer service. Jadi agar dari masyarakat atau nasabah pun tidak salah langkah seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman udah nggak perlu ragu lagi untuk pilih aplikasi Rupiah Cepat, dan kalian harus follow juga nih untuk sosial media kita. Untuk di Instagram kita hanya satu ya teman-teman, official_Rupiah Cepat yang ada centang birunya. Kemudian di TikTok kita ada Rupiah Cepat _ID, dan untuk Facebook kita Rupiah Cepat. Dan YouTube kita juga teman-teman, search di Rupiah Cepat, follow dan subscribe ya gitu. Karena banyak informasi menarik yang kita publish nih di sosial media kita Pak. Karena di sosial media kita juga itu banyak banget Pak games-games seru atau campaign-campaign seru yang berhadiah gitu. Jadi kita juga ada feedback, ada komunikasi gitu dengan customer gitu kan. Aktif ya? Aktif gitu. Nah, buat teman-teman juga jika ada kendala di aplikasi Rupiah Cepat bisa langsung menghubungi customer service Rupiah Cepat di sini gitu. Hanya di sini aja ya guys, jangan sampai percaya ke oknum-oknum penipuan gitu ya Pak ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like dan komen YouTube kita. Oke, kita akhiri. Thank you semuanya. Thank you.